Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita bisa bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Kiranya berkat dan kasih Tuhan menyertai kita. Kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberi pengajaran kekuatan di dalam kehidupan rohani kita. Kita berdoa kiranya Tuhan membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini, supaya sungguh ketika firman-Mu kami baca dan kami renungkan, menjadi kekuatan, pengajaran, berkat dalam hidup kami pada pagi dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan dari 2 ayat saja, di awal dan di penghujung. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Saudara yang kasih, ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat yang terakhir, saudara, ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah prasangka buruk. Saudara, prasangka buruk bisa menimpa, bisa menghinggapi, bisa menjadi bagian dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan dalam bacaan ini kita bisa melihat seorang nabi Tuhan yang diutus Tuhan punya prasangka buruk. Pada waktu dia percaya kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan diutus oleh Tuhan, Yunus bilang, aku nggak mau. Aku nggak mau pergi ke Niniwe. Kenapa, saudara-saudara? Dia tahu bahwa Niniwe adalah lawan dari orang Yahudi. Bangsa yang sadis. Bangsa yang kalau mereka nanti bertobat, jangan-jangan dia berbalik dan menyerang orang-orang Yahudi. Sehingga Yunus dengan bijaksininya, dia katakan, aku tidak mau. Sampai akhirnya Allah mengutus dia dan juga menimpakan badai. Dia sampai kepada perut ikan 3 hari dan akhirnya dia baru berkata, aku mau pergi Tuhan. Saudara-saudara, prasangka buruk membuat orang enggan untuk memberitakan kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah mempunyai prasangka buruk, kita malas untuk menceritakan apa manfaatnya, apa baiknya. Saudara, kalau kita belajar tentang Nabi Yunus, kita lihat kitab ini tidak menceritakan tentang ikan atau Yunus, tetapi menceritakan tentang kasih Allah yang besar bagi orang jahat dan bagi orang berdosa. Ikan hanya disebut 3 kali, Yunus 17 kali, tetapi Allah dikatakan 30 kali. Saudara, tentunya firman Tuhan ini adalah cerita dan firman Tuhan tentang kasih Allah atas orang berdosa, atas orang jahat, Niniwe, musuh Yahudi. Ya, terus terang sebenarnya Yunus, dia tidak ada hati. Dia sudah terbawa prasangka yang kurang baik. Dan Tuhan izinkan badai menerpa Yunus. Dan akhirnya Yunus pergi. Saudara, kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya. Dan tadi dikatakan Yunus berkhotbah. Sangat sederhana, saudara. Dia hanya menceritakan kalau 40 hari tidak bertobat, tidak percaya kepada Allah, kota Niniwe akan ditunggang balikan. Diulang-ulang, hanya itu.
tapi responnya, tapi hasilnya, Niniwe percaya kepada Allah. Pembesarnya, penduduknya, bahkan hewan-hewan ternaknya diadakanlah berpuasa, dan mereka berpuasa, dan dikatakan bangsa itu berbalik kepada Allah. Saudara, tentunya bukan karena Yunus hebat, tetapi Allah yang merubah hati manusia yang keras dan tidak percaya bertobat kepada Tuhan. Melalui Yunus, saudara yang kekasih, akhirnya Allah menyesal. Allah tidak menimpakan rancangan-rancangan kecelakaan, bahkan dikatakan badai, malapetaka yang harusnya Allah timpakan bagi kota Niniwe. Saudara, kita dipanggil Tuhan hanya untuk memberitakan kasih Tuhan, menceritakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi kita orang berdosa. Itu tugas kita, tugas gereja. Urusan bertobat dan tidak bertobat, Allah punya rencana yang luar biasa. Gereja dipanggil untuk memberitakan, menceritakan. Kita hanya bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu juru selamat. Yesus itu mengasihi kita, orang-orang berdosa. Saudara, jangan berprasangka buruk, tapi lakukanlah tugas kita, memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada mungkin orang-orang yang tidak kita sukai. Kiranya hari ini menjadi berkat bagi kita, dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya hari ini kami akan melihat perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Bagaimana Tuhan bekerja di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Pakailah diri kami, pakailah profesi kami, pakailah pelayanan kami menjadi alat di tangan-Mu dimanapun kami berada, supaya dunia, supaya orang-orang mendengar dan percaya akan kasih. Tolonglah kami Bapa, pimpinlah kami. Ampuni kalau selama kami ini kami punya prasangka yang buruk bagi sesama kami. Itu membuat keengganan kami, membuat kami tidak setia, bahkan kami malas untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tapi biarlah hari ini kami dikuatkan kembali, dan kami diberkati melalui firman Tuhan ini. Kiranya berkat Tuhan juga datang bagi semua jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang sakit, yang lemah, mungkin mereka sedang di rumah sakit, mungkin ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Oh Tuhan, kiranya kasih, belas kasihan-Mu menjangkau dan menjamah kami semuanya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur dan mohon pimpinan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas dan melayani Tuhan, memberitakan cinta kasih-Nya kepada dunia ini. Amin. Tuhan beserta kita.